Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata Lino Bajuramin Kasaruga, bahasa ingat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya, Kalau Bayu Ardi, dalam mata kuliah Sejarah Keanekaragaman Kebudayaan Indonesia untuk pertemuan ke-7. Nah, kali ini saya akan membahas atau sedikit menceritakan tentang beberapa bagian mengenai karena ini sejarah keanekaragaman kebudayaan Indonesia, maka untuk kali ini saya akan bahas mengenai salah satu unsur kebudayaan, dua unsur sebetulnya, karena ini menurut saya tidak atau sulit untuk dipisahkan, sehingga akan saya ungkapkan apa aja keanekaragaman kebudayaan Indonesia kali ini, yaitu sistem pengetahuan dan sistem teknologi. Sistem pengetahuan memang ini dan yang akan kita bahas kali ini mungkin akan tidak selesai dalam satu pertemuan ini. Maka dari itu apa yang kira-kira akan kita bahas di sini adalah sistem di sini adalah ada dua hal yang berwujud budaya tak benda, dan yang kedua adalah budaya material atau budaya yang memang berwujud benda. Kalau untuk yang teknologi dan benda-benda ini, kalau misalnya kita akan bahas mengenai sejarahnya, paling tidak ya hanya yang sejauh kita tahu dan kita lihat perkembangannya sampai hari ini, juga peninggalan-peninggalan yang ditemukan oleh para arkeolog dan juga ditulis para sejarawan di sini. Apa yang dimaksud dengan sistem pengetahuan di sini? Ini merupakan salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan menurut pencarian Menrat. Ini berkisar pengetahuan mengenai kondisi alam sekitar yang masing-masing kebudayaan atau masing-masing etnis atau masing-masing belahan dunia itu memiliki pandangan yang berbeda, atau terdapat berbagai macam variasi mengenai bagaimana manusia atau masyarakat memandang sistem alam sekitarnya. Dan juga pengetahuan ini diaktualisasikan dalam bentuk alat-alat peralatan yang dipakai, dan dengan demikian pengetahuan itu merupakan pengetahuan alam sekitar yang paling tidak flora dan fauna, waktu dan ruang, bagaimana mendeskripsikan atau mengkonsepsikan dunia ini seperti apa, misalnya makrokosmos, mikrokosmos, dan juga menjelaskan bagaimana sifat-sifat tingkah laku manusia dan juga tubuh manusia, dan ini secara kultural sangat bervariasi. Kemudian sistem peralatan dan teknologi adalah keseluruhan alat yang dimiliki oleh anggota suatu masyarakat kebudayaan tertentu. Jadi di sini adalah keseluruhan tindakan lalu perbuatan dalam kaitannya dengan mungkin bisa jadi pengumpulan bahan, bagaimana cara memenuhi kebutuhan makanan, mengumpulkannya, lalu pemrosesan bahan, dan juga alat-alat yang digunakan seperti pisau, cangkul, dan juga alat-alat transportasi tertentu yang sangat khas. Dan ini pengetahuan ini juga pastinya akan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi lingkungan yang ada, seperti apakah menggunakan hewan, apakah menggunakan perahu, dan lain sebagainya. Berikutnya bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya ini ada sedikit tambahan dalam sistem pengetahuan ini, bisa dalam sistem pengetahuan sekaligus teraktualisasikan dengan sistem peralatan atau teknologinya. Ini sering kita, kalau memang itu yang memang khas yang dimiliki oleh suatu kebudayaan tertentu, ini ada istilah warisan budaya tak benda. Jadi budaya tak benda di sini memang warisan dari leluhur, warisan dari nenek moyang kita,
yaitu berbagai sistem pengetahuan lokal yang dimiliki oleh etnis hari ini dan yang merupakan peninggalan dari nenek moyang atau leluhur masa lalu. Nah, warisan budaya tak benda ini juga oleh UNESCO dikatakan sebagai intangible cultural heritage yang bersifat tidak dapat dipegang abstrak, seperti konsep dan teknologi yang sifatnya dapat berlalu, dapat hilang seiring waktu perkembangan zaman ketika itu tidak lagi menjadi wacana. Dan ini seperti misalnya bahasa, musik, tarian, upacara, serta berbagai perilaku yang terstruktur lainnya. Oke. Dan wujud-wujud jenis-jenis warisan budaya tak benda tersebut dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah tradisi lisan, yang termasuk tradisi lisan ini misalnya bahasa, dialek, tindakan atau bahasa tubuh, cara bertutur kata, tingkatan dalam bahasa, juga kemudian puisi, syair, isi mungkin rimanya, kapan dibacakan dan lain sebagainya. Lalu kemudian seperti misalnya Gurindam dan lain sebagainya, juga cerita rakyat atau dongeng atau legenda, ini merupakan budaya tak benda juga, dan ini merupakan salah satu bagian dari sistem pengetahuan pada tahap awal. Kemudian doa, mantra, nyanyian rakyat, nyanyian permainan, peribahasa, teka-teki rakyat biasanya tebak-tebakan, dan ini yang merupakan wujud tradisi lisan. Ini jelas-jelas memang tak benda dan ini mengandung banyak pengetahuan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Kemudian yang sering ditampilkan di sini seni pertunjukan, seni tari, motif pakaian, misalnya seni suara juga, seni musik, alat-alat termasuk alat-alat musiknya, seni teater termasuk kostum dan lain sebagainya, dan itu merupakan sebuah hasil dari ide atau pengetahuan yang memang diwujudkan sehingga dapat nampak. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Nah, ini kadang-kadang memang sering kita katakan kearifan lokal dan lain sebagainya. Seperti misalnya di sini adalah pengetahuan perilaku mengenai alam semesta, kearifan lokal, pengetahuan mengenai mikrokosmos, makrokosmos, cara beradaptasi, dan juga manajemen mengenai alam atau pengolahan dan pengelolaan alam. Kosmologi seperti misalnya perbintangan, penanggalan, navigasi, itu merupakan sebuah pengetahuan mengenai hal-hal yang ada. Lalu bagaimana tanda-tanda ketika ada bencana alam, dan ini sangat-sangat khas. Lalu kemudian bagaimana harmoni sebuah kehidupan, toleransi, lalu sehingga kehidupan itu damai dan lain sebagainya. Kemudian pengobatan tradisional, dan secara benda obat-obatan tradisional, jamu-jamunya. Namun di sini lebih menekankan pada resep-resepnya yang merupakan pengetahuan. Dan juga para aktor atau para pelakunya seperti paranormal, orang pintar, tabib, balian, lalu kemudian dukun dan suanggi dan lain sebagainya. Dan ini sangat bervariasi di Indonesia, dan hampir setiap etnis memiliki hal-hal semacam ini. Hanya saja ada beberapa yang mulai hilang, ada beberapa yang mulai surut seiring dengan perkembangan waktu, zaman, dan namun hal ini juga masih dapat bisa digali karena tidak semuanya yang kuno itu tidak mengandung apapun. Maksudnya tidak berguna sama sekali, tidak. Bahkan itu justru terdapat makna-makna atau nilai-nilai budaya yang arif, yang lebih bijak. Nah, kemudian di sini semacam keterampilan khusus di sini. Ya, di sini ada pakaian tradisi, keterampilan, dan juga kerajinan tradisional. Ini
ada pada bermacam-macam teknologi tradisional, misalnya senjata, jenis-jenis senjata, pola-pola arsitektur untuk pakaian tradisionalnya, kuliner bahkan, dan juga alat-alat transportasi tradisional dan lain sebagainya. Dan ini memang baru saya akan baru saya bahas pengertiannya, nanti silahkan dicari sendiri. Dan warisan budaya tak benda tersebut itu kalau dulunya seringkali disebut folklore. Namun demikian sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada UNESCO di sini ini mengatakan bahwa folklore itu terlalu memarginalkan atau terlalu merendahkan pemilik budayanya atau budaya itu sendiri, budaya tak benda itu sendiri. Makanya kemudian diganti dengan istilah intangible culture heritage atau warisan budaya tak benda. Oke, saya rasa itu dulu aja. Dalam arti di sini yang saya perlihatkan adalah pengertiannya dulu. Mengenai contohnya, karena ada banyak sekali, nanti mungkin bisa satu persatu kita bongkar, kita lihat atau kita bahas di setelah UAS nanti. Nah, ini juga nanti sistem teknologi pengetahuan, religi kemarin sudah, mungkin jenis-jenis organisasi sosial dan juga mata pencarian. Karena dalam mata pencarian manusia juga tidak bisa sendiri, tapi saling mengorganisasikan diri mereka dan berbagi tugas, baik itu secara gender ataupun dalam beberapa stratifikasi sosial dan lapisan masyarakat. Oke, saya ucapkan sekian dulu untuk mata kuliah Sejarah Keanekaragaman Kebudayaan Indonesia. Dan maaf ini tidak tepat waktu, tapi paling tidak telat harinya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajugata. Salam dan sehat selalu.